Menjadi Sri Lanka tentunya sangatlah tak mudah. Ketika keadaan sudah tak terselamatkan, ekonomi telah hancur, masyarakat menderita, dan tak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah. Rasanya sudah tak memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Berbeda daripada beberapa dekade sebelumnya, negara kepulauan di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta orang itu lebih stabil. Berikut penjelasan, mengapa ekonomi Sri Lanka merosot tajam. Nomor 1. Hutang yang membekak. Setiap negara pasti memiliki utang dan bukan berarti hal tersebut buruk. Malah sebaliknya berbeda kasus dengan Sri Lanka, yang mana negaranya memiliki utang yang terus bertambah dan membengkak. Pada Februari tahun 2022, negara ini hanya memiliki cadangan 2,31 miliar dolar. Sementara utang kepada luar negeri yang harus dibayar adalah sekitar 4 miliar dolar, termasuk pula ke dalamnya obligasi negara internasional, ISB, senilai 1 miliar dolar. Nomor 2. Ancaman inflasi yang terus naik. Ekonomi Sri Lanka disebut menjadi ancaman inflasi bagi negara lain di dunia. Bahkan, tercatat sejak bulan Maret, inflasi makanan di Sri Lanka mencapai 30,2%. Sri Lanka saat ini mengalami depresiasi 40% mata uang terhadap dolar AS. Utang publik yang diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional sebesar 120% dari PDB. Lanjut lagi, obligasi Sri Lanka senilai 1 miliar dolar yang jatuh tempo pada bulan Juli. Sementara cadangan devisa dikabarkan sangat sedikit. Situasi negara ini makin berantakan disebabkan juga oleh krisis energi. Semua faktor itu menyebabkan ratusan masyarakat Sri Lanka melakukan demo, yang disebut akan menambah beban inflasi di negara lain. Nomor 3. Devisa yang menurun. Turunnya kekuatan ekonomi Sri Lanka menyebabkan negara ini mengalami kesulitan parah dan bahkan susah untuk mendapat suntikan dana asing di tengah krisis ekonominya. International Monetary Fund atau IMF menyebutkan, bahwa devisa Sri Lanka yang tersisa hanya dapat bertahan selama 1 bulan saja. Sri Lanka mengupayakan langkah-langkah perbaikan dengan mengikuti syarat-syarat pengajuan dana yang diberikan oleh IMF. Nomor 4. Larangan menggunakan pupuk kimia. Pertanian di Sri Lanka juga terkena dampak dari krisis. Pemerintah Sri Lanka yang berlakukan larangan terhadap penggunaan pupuk berbahan kimia, dengan alasan kampanye politik untuk menghasilkan dan konsumsi pangan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan Sri Lanka harus melakukan impor pupuk. Nomor 5. Kebijakan keringanan pajak. Pemerintah Sri Lanka dapat dikatakan menjadi biang kerok. Terjadinya krisis, salah satu kebijakan yang dinilai menjadi titik kehancuran ekonomi negara tersebut adalah pemotongan PPN, pajak, untuk rakyatnya dalam segala bentuk pembayarannya. Alasan kuat ini awalnya dimaksudkan meningkatkan konsumsi. Namun nahas, 3 bulan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, COVID-19 melanda dunia. Pemberlakuan lockdown menghambat konsumsi dan membuat utang publik di Sri Lanka meningkat. Nomor 6. Aksi terorisme. Pada 2019, aksi terorisme telah terjadi di Sri Lanka. Terdapat 8 aksi terorisme yang terjadi hanya dalam 1 hari dan berdampak kepada sektor pariwisata, yang mana devisa juga banyak dari sektor tersebut. Tak lama setelah itu, terjadilah pandemi. Touch smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park pot.